Hai, kembali lagi bersama saya di channel Haji Is. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah munculnya kisah kuntilanak. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat dan menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Kekasan lain dari makhluk yang dinamakan kuntilanak ini adalah suara dan tawanan yang ditinggal. Akan tetapi dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan seakan misteri di balik pakaian tersebut. Namun pernahkah terpikir sebenarnya sejak kapan narasi-narasi dan penggambaran kisah kuntilanak ini mulai muncul dalam budaya masyarakat Indonesia? Munculnya kuntilanak. Kisah kuntilanak pernah dibedah oleh seorang antropolog kelahiran Jerman, Timo Doyle, dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak Ghost Narrative and Malay the Mimi and Pontianak Indonesia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kuntilanak pertama muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Adanya upaya pendirian kota di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahman disebabkan sungai tersebut coba menjadi jalur transportasi. Karena alasan tersebut akhirnya dilakukan upaya pembangunan sebuah kota di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang berasal dari alam sekitar seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking di atas pohon. Adanya suara-suara tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan berlarian dari sumber suara tersebut. Tidak hanya para pekerja yang diburu oleh kuntilanak, para masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dari rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap tinggal di pinggir jalan dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai. Kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahman. Kemudian Sultan Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya memutuskan untuk menyisir kuntilanak karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu masyarakat. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahman menyiapkan meriam untuk memerangi kuntilanak. Singkatnya, setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, akhirnya kuntilanak pergi menjauhi lokasi kota baru dan berlari ke arah pedalaman. Setelah kuntilanak berhasil diusir, pohon tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Pelabelan kuntilanak sebagai roh jahat berkembang ketika Melayu modern yang membawa agama Islam menafsirkan kuntilanak sebagai setan atau iblis yang memusuhi. Bahkan dahulu masyarakat kuntilanak masih melangsungkan